Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dian Purnamanisi dengan BP 1040, Tika Sulastri dengan BP 2023, dan Muhammad Arik dengan BP 2026. Di video kali ini adalah bentuk tugas dari mata kuliah perpajakan lanjutan. Selamat menyaksikan video kami. Di video presentasi ini, kami akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 24. PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana seorang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Materi 2 tentang subjek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sementara yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, pemungutan atau pemotongan PPh pasal 24. Bukti pemotongan atau pemungutan PPh merupakan formulir atau dokumen yang membuktikan jika wajib pajak secara sah sudah melunasi pajak yang terhutang. Wajib pajak sangat dianjurkan untuk menyimpan bukti pemotongan atau pemungutan yang lebih diterima dengan baik. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang PPh telah diketahui jumlah pajak yang terhutang. Wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap dapat mengurangi pajak terhutang tersebut dengan kredit pajak. Untuk tahun pajak yang bersangkutan, kredit pajak tersebut berupa A. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. 2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang PPh. 3. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang 23 Undang-Undang PPh. Keempat, pajak yang dibayar atau terhutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang PPh. Yang keenam, pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, objek PPh pasal 24. Objek pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini dikarenakan atas 1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. 2. Yaitu penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa. Sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, yaitu penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat, yaitu penghasilan berupa imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertepatan kedudukan yang berada. Yang kelima, yaitu penghasilan BAT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan
atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Yang ketujuh, kegunaan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bat adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Materi selanjutnya yaitu tarif dan perhitungan PPh pasal 24. Tarif PPh pasal 24. Karena PPh pasal 24 merupakan sebagian pengurangan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, yakni tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana presentasi akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, seperti yang pertama, lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%. Dan yang kedua, lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, lapisan PKP lebih dari 250 sampai 500 juta, maka tarif pajaknya 25%. Dan yang keempat, lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan PPh pasal 24. Contoh perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. Karena kredit pajak LN 250 juta lebih dari pajak LN yang terutang atau dibayar di LN, yaitu 15% dikali 1M, maka batas maksimum jumlah kredit pajak LN yang boleh dikreditkan adalah sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 24. Untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, maka batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, dan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Untuk SPT massal, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak, dan Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Sekian video presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.